guru? Hidup PGRI? Solidaritas? Siapa yang tidak mau menghargai jasa guru? Coba saya ini kalau keliling ke Wajo, di kantor mana, misal ada yang hormati saya, kan di situ banyak yang saya pernah ajar. Saya 14 tahun jadi guru. Ya. Jadi guru. Yang penting jadi guru yang baik kan? Nah, jangan jadi guru yang kurang bagus. Jadi guru yang berprestasi, jadi guru yang disenangi muridnya, pakem. Bagaimana kita mengajar menyenangkan, dan ini yang kita mau ciptakan. Makanya insya Allah PGRI akan membangun sini smart learning. Ya. Ada sekalian, makanya ini perjuangan PGRI sebagai organisasi profesi, bagaimana membekali guru kita itu, terutama anak yang muda. Ya, alhamdulillah sekarang banyak SMA kita berkreasi. Ada Pak Yasser, ada dari SMP, di SD ada, di PAUD itu ada di dalam sini juara nasional. Itu sering yang kita pakai semua. Jadikan Yuri. Nah, supaya kita ada pergerakan, karena PGRI itu adalah laboratorium kader untuk menciptakan guru yang profesional. Ingat, profesional itu kalau kita sadar, maka itu utuh. Kita adalah manusia yang utuh seutuhnya. Kenapa PGRI kita anggap sebagai manusia seutuhnya? Karena kita akan diharapkan menciptakan juga manusia yang utuh sesuai tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan organisasi PGRI itu sebagai tadi profesi juga selaku organisasi perjuangan. Apa yang diperjuangkan PGRI adalah alinea yang keempat, memperjuangkan cita-cita mencapai tujuan cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibuka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya kita mencetak manusia yang seutuhnya, berakhlak karimah, dia cerdas, inovatif, ya, peduli lingkungan, berkarakter baik, tidak suka menipu. Nah, ini yang kita. Makanya kita sebagai pencetak itu harus dulu membekali diri dengan sebaik-baiknya. Ya. Anak sekalian, saya waktu saya ini kalau di waktu jadi guru senang sekali ikut iklan. Ya, senang kalau ada pelatihan. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu tidak pernah berhenti untuk kita gunakan. Ilmu itu relatif, selalu berkembang. Selalu berkembang. Apa yang kita pelajari hari ini, 5 tahun yang akan datang itu sudah bisa ketinggalan zaman. Ya, bisa. Karena itu perlu terus menerus. Oke, itu PGRI sebagai laboratorium perkaderan. Ya, insya Allah nanti ke depan kita akan menciptakan apa yang diharapkan teman-teman seperti yang sampaikan Pak Amir. Ya, insya Allah di gedung kita ini kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan pusat pengembangan IT, ya, pembelajaran IT. Karena yakin dan percaya anak sekalian, adik sekalian, 10 tahun ke depan itu pasti kita akan semakin jarang berhadapan dengan anak. Ya, pasti kita akan, tadi saya webinar dengan pusat APKS itu pembelajaran PGRI dilaksanakan melalui Zoom meeting saja, ya, melalui Zoom meeting semua. Jadi era pandemi ini membuat kita mengalami revolusi, mengalami reform. Oleh karena itu PGRI dalam waktu singkat kemarin itu, selama masa pandemi, kita memperbaiki struktur, ya, fungsional kita mengalami perubahan. Sumber daya manusia kita mengalami perbaikan. Akhirnya semuanya terpaksa semua kita mengikuti IT, karena kalau tidak ya tidak bisa berkembang. Nah, jadi itu organisasi profesional kita. Ingat, orang yang profesional itu harus menyempurnakan baik perilaku maupun perkataan. Ya, benar sekali. Perkataan, perilaku itu harus menjadi contoh di guru dan ditiru. Lalu saya berharap selama menjadi guru perlu kita hati-hati dalam bersikap dan bertingkah. Ya, karena kapan kita salah tingkah,
maka kita akan mencoreng profesi kita. Diusahakan selama hidupnya selalu positif. Bangun pagi hari senyum dengan anak-anak. Jangan langsung menghadapi kelas langsung marah. Memang dalam teori Maslow, ya kan? Dalam teori Maslow memang ada punishment, ada reward. Tapi kita sebagai guru harus lebih banyak mereward, ya? Mereward dengan hukuman-hukuman yang sifatnya positif, penghargaan. Saya sayang Pak Amin, saya pernah cabu-cabu jangan memberi penghargaan, memotivasi orang dengan motivasi negatif. Ya memang dalam teori ada. Memang ada orang nanti dimarahin berumur keras. Anak-anak juga seperti itu. Kan kita menghadapi anak-anak. Kalau 30 anak kita hadapi lantar pasti juga 30 karakter. Nah, oleh itu guru harus memiliki berbagai macam metodologi mengajar dalam transformasi ilmu. Makanya kita latih seperti ini. Kemarin itu kita sorti. Lalu sampaikan kekurangannya. Karena ada yang kemarin mengajar, menyampaikan, memaparkan, monoton, dia cuma lihat komputer, tidak pernah lihat anak-anak, tidak pernah lihat peserta. Dalam metodologi mengajar, komunikasi seperti itu nggak nyambung. Kenapa seperti itu? Karena tidak menguasai materinya. Nanti lihat komputer baru jalan. Kalau gitu sebagai guru profesional harus menguasai kelas. Ada kreativitas. Bagaimana menimbulkan minat anak-anak itu belajar, tidak tidur. Kalau saya dulu mengajar, tidak bisa tidur dia. Banyak cara buka suruh makan. Jadi kita harus membangun kreativitas anak supaya senang mengikuti. Itu yang kita membangun. Bagaimana kita bangun profesional kelas guru. Dan itu adalah bangun selama ini, insya Allah. Program ini kita akan lakukan terus-menerus secara tiap tahun. Jadi kita sudah bikin piala bergilir, ada piala tetap, nanti ada sertifikasinya supaya bermanfaat. Nah, insya Allah nanti kalau ada, kita mengharapkan kan, di pusatnya ada lomba Olimpiade guru secara nasional, ya, olah ilmu, olah karya dan kasta. Semua sudah, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi kita harapkan teman-teman sekalian mudah-mudahan sudah mengirim, ya, dan itu kita harus persiapkan diri tiap tahun. Ya, mudah-mudahan nanti yang sudah mengirim itu bisa dapat juara. Karena saya tadi kalau saya tidak salah Tato sudah dapat emas. Enak kalau dapat emas, Anda bisa dibanggakan. Mudah-mudahan nanti Pak Amin, ya, tahun depan lagi kita persiapkan. Yang sudah dilatih tahun ini, ya, yang sudah tersaring 5 besar ini, kita harapkan nanti Pak Amin ini bina terus supaya nanti menjadi pelatih. Ya. Nah, jadi itu saya tanamkan, saya harus menjadi contoh yang baik kepada anak-anakku, supaya jangan selalu menanam dalam hatinya kekecewaan. Kalau ada usulannya sekolah-sekolahnya belum dipenuhi, jangan langsung kecewa. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, itulah kita membangun karakter-karakter yang baik. Membangun soliditas, ya. Kita harus solid, ya. Kita harus ada solidaritas, ya. Ada toleransi dan sebagainya macam-macam. Jadi saya sudah pengalaman 33 tahun menjadi pegawai negeri, pernah jadi guru, pernah di struktural. Yang terenak itu memang adalah fungsional, ya. Yang terenak, saya rasakan jadi guru di balik selalu kita terombang-ambing karena nasib kita ada sama pimpinan. Kalau fungsional kita terlalu terikat. Nah, menurut saya demikian saya bisa sampaikan, ya, mudah menjadi motivasi bagi kita semua. Terus belajar, berkreasi. Insya Allah masa depan kalian itu akan lebih baik mungkin dibanding dengan masa depan kami. Ya, mudah-mudahan Subhanahu wa Ta'ala berkati kita, mari kita membuka acara lomba kreativitas guru dalam rangka menanggapi tahun ke-75 dan 2020 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurang memaafkan bila bisa dilihat pas terlalu heran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berpartisipasi di kegiatan
lomba kreativitas guru dan video pembelajaran. Jadi sebenarnya kita guru banyak ikut pelatihan di daring. Jadi ini salah satu media untuk penerapan ilmu kami. Jadi ada wadahnya. Jadi biasa kita ikut pelatihan, tapi tidak ada wadahnya. Jadi itu tidak ada praktiknya gitu. Jadi alhamdulillah melalui ini bisa kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba ini. Ya, saya harap bisa ikut berpartisipasi, jadi ikut meramaikan baik di kegiatan guru berprestasi dan lomba kreativitas ini, karena di sini kita bisa silaturahmi, kemudian kita bisa lihat apa karya dari guru-guru se-Kabupaten Wajo. Harapan apa ke depan? Ya, harapannya kegiatan lombanya ini tetap ada, kemudian Bapak Ibu guru di seluruh Kabupaten Wajo bisa juga menonton lewat Sutra Channel, kemudian ada pemikiran-pemikiran ide-ide baru nanti bisa dikembangkan di Kabupaten Wajo, sehingga sekolah di Wajo nanti bisa lebih menyenangkan, pembelajaran juga lebih menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran IPA yang merupakan fokus saya, yaitu mata pelajaran muatan pelajaran IPA. Karena di SD itu di tematik kita mengatakan muatan pelajaran, bukan lagi mata pelajaran. Muatan pelajaran IPA ini merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang kajiannya paling dekat dengan kehidupan yang ada di sekitar siswa. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita demonstrasikan di rumah dengan bantuan dari lingkungan rumah sendiri. Jadi inilah hal yang paling signifikan yang bisa saya tampilkan agar ada kolaborasi antara guru, orang tua, siswa, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Entah ini model baru atau bagaimana, saya lihat lampirannya berada di depan. Biasanya lampiran PTK itu. Iya, biasanya itu yang ada di lampiran itu ada di atasnya daftar isi kayak itu lampiran. Jadi kalau saya hanya lihat juga sebenarnya juknis yang daftar isinya, cuma saya nggak tahu bagaimana. Tapi sebelumnya saya buat PTK seperti itu, tapi saya hanya ikut yang ini, yang ada di situ lampiran kemudian daftar isi, bisa dilihat. Saya pikir apa yang dilakukan beliau sudah sangat bagus dalam mengantisipasi atau mensiasati proses pembelajaran masa pandemi ini. Artinya kan ini membuat kita belajar. Jadi apapun yang kita lakukan kalau sudah berbuat itu menurut saya sudah paling bagus daripada dulu berpangku tangan saja. Google Meet, saya juga pengguna Google Meet. Selama di sekolah Google Meet saya gunakan, saat penggunanya itu tidak dibatasi waktu. Karena paling repot sekali kalau asik menjelaskan terus putus, koneksi ulangnya itu yang lama. Koneksi ulang, anak jaringannya juga kasihan dibenci-benci. Sangat bagus. Tinggal beliau sudah sangat tepat karena mau menambah kerennya aplikasi, menambah manfaatnya, bukan hanya sekedar tatap muka, tatap layar, tetapi melakukan demonstrasi di situ. Lomba kreativitas guru yang dilaksanakan PGRI Wajo ini sangat menginspirasi seluruh guru yang ada di Kabupaten Wajo untuk selalu berkreativitas walaupun di masa pandemi. Hal-hal positif inilah yang perlu dibangun sebagai pengembangan profesi tindak lanjut sebagai kualitas guru yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita umpamakan kita sedang berada di masa pandemi ini adalah di masa kepompong. Pada saat sesudah masa pandemi kita keluar menjadi kupu-kupu yang bisa lebih indah dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi hidup PGRI solidaritas, yes. Saya menilai bahwa teman-teman yang hari ini yang berada di sini sangat antusias, walaupun dari beberapa PC ada yang tidak ikut, tapi ke depan itu mudah-mudahan kami berharap semua PC ikut. Dan yang hadir hari ini itu menandakan bahwa teman-teman yang lolos 16 hari ini punya semangat untuk memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Wajo ini. Sangat kreatif mereka, mudah-mudahan itu bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Kami berharap teman-teman yang hari ini belum mengikuti kegiatan ini, entah alasannya apa, apakah informasi itu tidak sampai, apakah masih
ragu dan malu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya harap saya beri masukan untuk tahun-tahun ke depan bisa lebih aktif lagi mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya kira itu. Saya Miss Tentiola, perwakilan dari PC PGRI Majauleng. Unit kerja saya SMP Negeri 1 Majauleng. Baik, pada kesempatan presentasi PPK yang saya angkat pada kesempatan kali ini, judul atau topik yang saya ambil adalah penerapan metode aktif debat duduk. Kemudian lanjut pada latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian pada PPK ini pertama adalah rendahnya motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring. Keterampilan berbicara ini menjadi modal yang sangat penting bagi peserta didik kita untuk dipersiapkan masuk ke dunia di lingkungannya. Masuk ke situ, peserta didik kita disiapkan untuk dapat bergaul, dapat beradaptasi dengan berkomunikasi yang baik, dengan kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa, dan singkatnya adalah keterampilan berbicara. Tujuannya ini dicapai adalah meningkatnya keterampilan berbicara dan keaktifan siswa dalam pembelajaran jarak jauh di kelas 8 SMP Negeri 1 Majauleng. Sejauh mana persiapan debat itu anak kita untuk menghadapi debat ini. Kalau dianggap bahwa debat itu merupakan sebuah strategi pembelajaran yang mumpuni materi besar. Satu, kelompok 2, saya berikan satu topik. Silakan didiskusikan. Nah, kelompok 1 mengeluarkan argumennya tentang isu atau tayangan yang sudah saya kirimkan untuk dilihat. Kemudian kelompok 2 mengomentari. Nah, dari situ saya menganggap bahwa aktif debat itu sudah berjalan. Baik, tanggapan saya tentang lomba kreativitas ini sangat baik sekali, sangat positif sekali kegiatan yang dilakukan oleh PGRI Kabupaten Wajo. Kegiatan ini dapat mengcover bibit-bibit yang dapat menjadi contoh, menjadi untuk mengembangkan kreativitas, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki yang mungkin selama ini tidak mendapatkan wadah untuk dikembangkan. Tadi apa yang dipresentasikan? Yang saya presentasikan tadi adalah PTK yang saya angkat sebagai persyaratan untuk mengikuti lomba kreativitas guru. Terus apa yang disampaikan untuk para peserta? Untuk para peserta, semangat buat teman-teman untuk berjuang, terus mengembangkan kreativitas, terus berinovasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Bahwa ada kita ini punya talenta, punya kompetensi yang luar biasa, yang tinggal mau dibimbing, mau dibina supaya ke depan bisa menjadi aset Kabupaten Wajo dalam hal penelitian karya ilmiah, khususnya bagi guru-guru yang dituntut untuk membuat PTK masing-masing. Harapan kami kepada PGRI, sebagaimana apa yang disampaikan di dalam pembukaan, tinggal kita follow up apa yang menjadi modal anak-anak adik-adik kita ini, sehingga ke depan Wajo lagi tidak kekurangan pada itu khususnya di kalangan pendidik. Saya kira itu harapan kami selaku koordinator kegiatan kreativitas guru dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional dan Hari PGRI ke-75. Menurut saya, lomba kreativitas guru dan video pembelajaran ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan peserta, kemampuan pendidik ya dalam kegiatan keprofesian berkelanjutan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, aktivitas pembelajaran itu dilaksanakan dari rumah. Artinya peserta didik dan guru mempunyai waktu yang lebih luang. Peserta didik bisa belajar dengan baik di rumah. Guru bukan hanya belajar memberikan materi kepada peserta didik, juga dapat mengembangkan potensinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar melalui webinar ataupun apa yang terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, harapan saya tentunya kepada seluruh rekan-rekan guru yang ada di Kabupaten Wajo supaya dapat terus mengasah kemampuannya, terutama dalam hal menulis dan mengembangkan potensinya untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo secara khususnya dan di negara kita Indonesia secara umum. Tanggapan saya tentang lomba guru kreativitas ini yang dilaksanakan oleh pengurus Kabupaten PGRI Kabupaten Wajo, saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Ketua Umum beserta dengan pengurusnya. Mereka memberikan kesempatan kepada kami untuk beraktif, berkreasi, berinovasi
memberikan semacam sumbangsi kepada dunia pendidikan, bagaimana kita melakukan merefleksi pendidikan itu supaya ada peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkreasi. Di samping itu kita menjadi termotivasi karena adanya sistem kompetisi. Sistem kompetisi ini dilakukan secara sehat. Mengharapkan adanya semacam apresiasi dari pemerintah setempat atau PGRI dalam hal ini, Dinas Pendidikan dalam hal ini, agar memperhatikan kami-kami yang ada di bawah sebagai usaha kami untuk memperbaiki pendidikan dan memberikan kesempatan kepada kami nanti untuk melakukan hal-hal positif sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Kegiatan ini sangat menarik, terutama bagi para guru yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan motivasi serta kreativitas dalam memberikan pembelajaran, khususnya belajar daring. Terus harapan ke depan cara seperti ini? Harapannya ke depannya PGRI tetap melaksanakan kegiatan seperti ini dan kalau bisa diadakan pelatihan sebelumnya agar kualitas daripada PTK dan pembelajaran video itu lebih menarik dan lebih hebat lagi. Ya, terima kasih. Jadi saya kira lomba yang dilaksanakan oleh PGRI Kabupaten Wajo tahun 2020 ini merupakan sebuah sarana wadah bagi semua teman-teman guru untuk berikan pengalaman praktik baik dalam proses pembelajaran, apalagi di masa pandemi ini. Dan ini tentu jadi modal berharga bagi kita semua untuk bisa saling berikan alternatif solusi penyelesaian dalam proses pembelajaran dalam kelas. Harapan tak ke depan? Saya berharap kegiatan seperti ini tetap berlangsung dan tentunya makin banyak peserta yang ikut, karena ini merupakan momen bagi kita untuk semua. Yang pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah berbagi pengalaman, dan yang ketiga adalah kita bisa berkunjung saling berkompetisi sehat, di mana ujungnya manfaatnya adalah dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran di Singkang ini, Kabupaten Wajo. Menurut saya kegiatan lomba kreativitas guru dan video pembelajaran yang diadakan oleh pengurus PGRI Kabupaten Wajo ini sangat menarik dan sangat memberikan kami aspirasi dan inspirasi bahwa ketika guru akan berkreasi, ketika guru akan berkreativitas, mereka punya wadah. Jadi mereka bisa menyalurkan bakatnya di sini. Jadi mungkin sebagai harapan ke teman-teman yang lain bahwa mari kita maju. Kasihan guru-guru yang kreatif di luar sana tidak menunjukkan bakatnya di sini. Jadi insya Allah kedepannya semoga untuk peserta lomba kreativitas guru dan video pembelajaran ini akan semakin meningkat. Artinya tidak sedikit seperti ini, karena saya yakin pasti banyak teman-teman di luar sana yang bisa seperti itu.